Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa, Engkau telah kumpulkan kami di rumah-Mu ini, gereja-Mu, Gereja Kristus Yesus di Surabaya. Kami percaya ya Bapa, kami boleh hadir pada hari ini bukan karena keinginan kami, tapi karena Tuhan yang telah memanggil kami dan mendorong kami supaya kami beribadah, terlebih lagi dalam acara Parents Day ini ya Bapa. Karena kami ingin diperlengkapi dengan firman-Mu dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Supaya dengan demikian ya Bapa, kami boleh menjalankan kehendak-Mu yang terbaik lewat kehidupan rumah tangga dan keluarga kami satu demi satu. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kau sertai hamba-Mu, sertai seluruh umat-Mu ya Bapa, dipersatukan oleh Roh Kudus yang menerangi kami semua dengan kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 8 dan Ulangan 6 ayat 4 sampai ke 7. Amsal 1 ayat 7 dan 8, kemudian Ulangan 6 ayat 4 dan 7 sampai 7. Kita bersama-sama akan membaca Amsal 1 ayat 7 dan 8. Baca bersama, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kemudian yang kedua dari Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-7. Wah, agak kecil ya. Agak sedikit konsentrasi. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita semua. Saudara, tema kita hari ini adalah didikan ayah dan ajaran ibu. Saudara, pada suatu hari di sebuah tempat kuliah, seorang dosen mengajar kepada mahasiswanya. Anggap saja saudara seperti saya saat ini sedang mengajar saudara di ruang kelas GKI Surabaya. Nah saudara, dosen itu kemudian mengambil selembar kertas yang putih bersih, kosong ya. Diperlihatkan kepada para mahasiswa sekalian. Apa yang kalian lihat dari kertas ini? Namanya mahasiswa saudara, matanya semua masih tajam. Ya, langsung melihat, wah kertas yang ada titik hitamnya di tengah itu titik hitam yang di situ. Semua hampir menjawab begitu semua saudara. Hampir semua di kelas itu menjawab serempak. Semuanya matanya tajam. Saudara, itulah kebiasaan kita. Melihat yang lain dari yang kebanyakan besar. Ya, maksudnya melihat sesuatu setitik nila rusak susu sebelanga. Hanya karena ada titik hitam satu kecil dari rangkaian kertas yang putih bersih itu langsung menuju titik hitam. Mereka tidak melihat kepada kertas yang putih itu, tapi hanya melihat titik hitam. Saudara, bukankah itu yang sering terjadi dalam keluarga kita? Anak salah, langsung dilihat kesalahannya. Istri salah, langsung dilihat semua kesalahannya dan tidak dilihat kebaikannya selama ini. Suami salah, langsung dimarahin
tidak melihat seluruh jerih payah yang dilakukannya. Saudara, saya cuma memberikan ilustrasi saja, tapi itu memang menjadi satu fakta dalam kehidupan kita. Namun saudara, gambaran ini ada satu teori yang lain yang dikemukakan oleh John Locke pada abad ke-17 Masehi. Seorang filsuf, ilmuwan dari Inggris mengatakan teori yang disebut tabula rasa. Tabula rasa adalah teori yang mengatakan bahwa anak yang baru lahir adalah anak yang masih putih bersih. Itu kepercayaan dari John Locke. Dan akhirnya menjadi kepercayaan bagi banyak orang. Seolah-olah anak-anak itu begitu polos, begitu murni. Saudara, sebetulnya John Locke bukan satu-satunya orang yang ngomong demikian. Karena abad-abad sebelumnya, di sebelum Masehi, Aristoteles, filsuf Yunani, dan juga ajaran Stoicisme mengatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan itu adalah anak-anak dengan kekosongan mental. Kekosongan mental di dalamnya. Sehingga anak-anak itu harus dibentuk oleh orang tua. Ya, hampir mirip saudara. Tapi kalau John Locke oleh karena abad 17 Masehi sudah mengenal pendidikan sedemikian cukup lumayan saudara. Sehingga mengatakannya anak yang baru lahir itu seperti kertas putih. Dan nanti tergantung dari orang tuanya mau menulis dengan tinta emas atau mau menulis dengan tinta hitam. Yang mengerikan. Saudara, itulah teori-teori dan ini biasa di dalam teori pendidikan juga diungkapkan. Tapi saudara, apa yang Alkitab katakan sebetulnya? Alkitab mengatakan semua manusia diperanakan dalam dosa. Saudara, Mazmur khususnya Daud menyadari itu dalam Mazmur 51. Di dalam kandungan ibuku aku diperanakan dalam dosa. Jadi saudara, kesadaran, ya firman Tuhan mengatakan kesadaran bahwa dari kecil anak-anak itu sudah berdosa. Sudah ada bibit dosa di dalamnya. Saudara, saya percaya kita sebagai orang tua seperti juga saya sudah menjadi orang tua dengan anak-anak yang ada. Kami tidak pernah mengajarkan berbohong. Tetapi anak itu otomatis bisa sendirinya berbohong. Otomatis. Itu salah satu untuk menutupi kesalahannya. Menutupi kesalahan yang dilakukan. Oleh karena mungkin takut dimarahi atau diganjar hukuman oleh orang tuanya. Saudara, jadi Alkitab berbeda jauh dengan ajaran dari tabula rasanya John Locke. Kalau John Locke mengatakan anak itu masih putih bersih, masih putih bersih. Tergantung kita menuliskannya dengan tinta emas sehingga nanti anak itu menjadi cemerlang atau ditulis dengan tinta hitam atau kita sebut tinta merah yang mengerikan. Tidak demikian, saudara. Ya oke dah kalau mau diterima itu oke, ada separuh-separuhnya. Tapi saudara, Alkitab mengatakan justru karena berdosa. Jadi saudara, anak membutuhkan didikan bukan karena anak itu putih, bersih, polos. Tapi justru karena anak itu berdosa maka anak membutuhkan didikan. Inilah pola pikir dari Alkitab. Saudara, kita sadar bahwa memang anak-anak perlu pendidikan dalam keluarga, ya. Selain di sekolah dan lingkungan yang ada. Sebab di dalam keluargalah yang nanti menanamkan fondasi karakter, fondasi mental, sekaligus pola pikir Kristen lewat Alkitab. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita.
Dalam acara Parents Day, saudara, sekali lagi saya katakan tidak ada kata terlambat bagi kita. Saya sadar di antara kita anak-anaknya ada yang sudah besar, sudah bahkan berkeluarga. Di antara kita juga sudah ada cucu-cucu di dalamnya. No problem. Tapi di antara kita juga ada anak-anak yang sedang bertumbuh. Ada juga anak-anak yang masih kecil. Saudara, ayat-ayat Alkitab ini melengkapi kita. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Sekali lagi saya katakan, di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Asalkan kita mau bertobat, pulang kembali kepada Tuhan, pulang kembali kepada ajaran Alkitab. Apa yang kita sudah lalui di masa-masa lalu, itu menjadi hikmat bagi kita. Kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan tidak kita ulangi lagi di kemudian hari. Dan bukan menjadi permisif. Bukan menjadi suatu yang boleh dimaafkan, bukan. Tetapi kita harus mempertanggungjawabkan. Kita mengubah. Tidak salahnya saudara kita berubah. Walaupun kita sudah berumur, tidak salah kita berubah. Tidak perlu malu kalau kita diubah oleh Tuhan. Justru kalau kita diubah oleh Tuhan, itu menjadi bejana yang memuliakan Tuhan. Tidak perlu malu, saudara. Kan itu saudara, tema kita adalah didikan ayah dan ajaran ibu. Saudara, anak-anak perlu mendengarkan ini juga. Kita bersyukur hari ini memang gabungan ibadah kita melibatkan keluarga. Bahkan anak-anak juga ikut menyanyi sebagai singers. Ya, ada juga yang memainkan musik. Karena memang dalam keluargalah ini menjadi inti dalam suatu masyarakat. Disinilah membentuk orang-orang yang Tuhan mau, itu dalam keluarga. Rencana Tuhan yang besar itu dimulai dari menciptakan Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa itulah saudara, Tuhan menginginkan beranak cuculah memenuhi bumi. Jadi jelas saudara, perintah Tuhan itu lewat keluarga. Tidak ujuk-ujuk diciptakanlah banyak manusia di muka bumi. Di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Asia. Waduh, di berbagai tempat diciptakan sepasang-pasang. Tidak. Diciptakan hanya sepasang saja. Dari sepasang itu Adam dan Hawa yang akhirnya menjadi seluruh masyarakat manusia di muka bumi. Itu kepercayaan Alkitab, saudara. Dan saya percaya kepada Alkitab, apapun teori-teori yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan. Mengapa bisa terjadi bangsa-bangsa? Pasti semua ada asal usulnya satu-satu. Setiap suku bangsa ada pasangan-pasangannya. Itu ada mengungkapkan begitu kan, tafsiran-tafsiran. Kita tidak percaya itu. Karena Alkitab mengatakan dari Adam dan Hawa lah kemudian terbentuk kemudian seluruh umat manusia di muka bumi. Jadi saudara, dari keluarga. Kayak itu saudara dan saya tidak boleh menghina keluarga. Kita tidak boleh menyesali keluarga. Kita tidak boleh juga seolah-olah membanggakan keluarga kita satu-satunya yang the best, yang lain tidak the best. Tidak boleh juga. Itu terlalu saudara? Itu terlalu naif juga. Jadi saudara, kita harus berlaku sebagai orang Kristen yang pikirannya waras. Pikirannya betul-betul sesuai dengan tuntunan Alkitab. Ya, memang keluarga tidak ada yang sempurna. Tapi justru dalam keluarga lah kita disempurnakan oleh Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita pahami bersama-sama dalam didikan ayah dan ajaran ibu ini? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Inilah yang menjadi motor penggerak, sumber motivasi dari pendidikan anak-anak kita. Takut akan Tuhan. Saudara, orang tua yang takut akan Tuhan otomatis, saya sebut tanda petik, menularkan iman,
mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Inilah yang disebut Shema. Shema, hai Israel, dengarlah. Shema Israel. Tadi kita sudah baca ya, Shema Israel. Saudara, inilah yang juga menjadi dasar pengakuan iman. Saudara, walaupun itu dasar pengakuan iman dari agama Yahudi, orang-orang Yahudi itu mendasarkannya kepada Shema Israel. Tapi kita sadar kita juga sama. Ya, tapi kita lebih baik. Oleh karena apa? Perjanjian lama ditambah dengan perjanjian baru itu menjadi kesempurnaan yang utuh. Ya. Jadi pengakuan iman kita, takut akan Tuhan, ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak menaati ajaran dan didikan dari orang tua kita masing-masing. Mengapa takut akan Tuhan? Dalam takut akan Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran dan perbuatan kita. Seantero seluruh hidup kita ada coram Deo. Takut akan Tuhan, selalu takut akan Tuhan. Saudara, itu seorang pemikir filsuf Inggris sudah melihat kemunafikan dari kekristenan. Saudara, suatu kali dia mengatakan demikian. Ya, orang-orang yang hidup di biara itu, baik yang laki-laki maupun perempuan, wah kelihatannya mau hidup suci. Saking takut akan Tuhan dan nanti juga takut juga kalau Tuhan melihat seluruh dirinya, termasuk juga tubuhnya. Kayak itu pada waktu mandi mereka nggak mau copot baju. Itu sindiran keras buat kemunafikan kehidupan biarawan biarawati pada zaman itu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tentu kita jangan punya pikiran seolah-olah Tuhan melihat tubuh kita. Saudara, masalah tubuh kita itu Tuhan yang mencipta kita kok. Tapi yang terpenting Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Sebelum kita berpikir, sebelum kita merencanakan apa yang kita maui dalam hati kita, itu Tuhan juga tahu. Jadi sudah masalah fisik kita itu masalah yang sepele. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita, pikiran kita. Inilah membuat kita menjadi orang yang hidup selalu takut akan Tuhan. Coram Deo. Saudara, memang menyadari hal ini itu begitu sulit. Keadaan-keadaan tertentu membuat kita kadang apa? Tidak takut akan Tuhan. Kita berbohong, kita menipu orang, kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak merupakan bagian dari integritas hidup kita. Karena apa? Mungkin kita terdesak oleh situasi. Memang betul tidak ada orang yang sempurna. Tetapi hidup takut akan Tuhan itu terus dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Daud yang begitu luar biasa pun tetap jatuh dalam dosa. Tapi Daud hidup selalu takut akan Tuhan. Sehingga ketika berdosa dan mendapat teguran dari Nabi Nathan, Daud langsung menerima. Itulah bentuk takut akan Tuhan. Jadi berdosa oke. Berbuat kesalahan oke. Tetapi ketika menerima teguran Tuhan lewat firman-Nya, dia juga oke. Menerima. Tidak seperti Saul yang menerima teguran, masih membela diri. Nah saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan, itu ciri khasnya menerima didikan Tuhan dengan baik. Walaupun mungkin kita katakan ada perdebatan di sana sini, enggak apa-apa. Itu bagian dari semua kehidupan itu sendiri. Tapi saudara, akhirnya ujung-ujungnya adalah kita menerima teguran Tuhan. Nah saudara, ini yang menjadi motor penggerak itu takut akan Tuhan. Jadi kalau tidak ada takut akan Tuhan,
pendidikan yang sehebat apapun, yang saudara bisa lulus sampai S1, S2, S3, tidak ada takut akan Tuhan, percuma. Karena ini sumbernya, ini motor penggeraknya. Begitu pula bagi kita orang tua, ini motor penggeraknya. Baru disitulah kita memasuki apa? Yang kedua, didikan dan ajaran orang tua. Saudara, ini gambar dari seorang filsuf Yunani kuno abad 6 sebelum Masehi, namanya Pitagoras. Dia mengatakan demikian, ada dua hukum dasar moralitas atas kerusakan yang ada. Pitagoras, ya, saudara yang belajar matematika pasti tahu hukum Pitagoras, ya. Nah, saudara, dia bukan sekedar ahli matematika, dia juga filsuf dan sebagainya. Filsuf, ilmuwan zaman dulu itu bukan hanya spesifik dalam satu ilmu, tapi juga apa? Filsafat juga dia kuasai, melihat kondisi sosial masyarakat juga dia kuasai. Lalu Pitagoras menganggap masyarakat itu semua sudah rusak. Itu bagaimana kerusakan itu bisa diatasi? Maka dia katakan ada dua hukum dasar moralitas untuk mengatasi kerusakan yang ada. Yaitu ya primum, Deus immortalis cole, parentici honora. Ya. Jadi saudara, ini hukum ini satu, tapi ada dua unsur. Yaitu menghormati Tuhan dan menghormati orang tua. Menghormati Tuhan dan menghormati orang tua. Saudara, jadi kalau dipikir-pikir ya, filsuf-filsuf, ilmuwan-ilmuwan yang betul-betul masih menjaga kemurnian, itu selalu mengerti adanya Sang Pencipta. Walaupun filsuf Yunani deusnya itu bisa banyak, ya, dewa-dewanya bisa banyak. Seperti juga orang Tionghoa, ya, filsafat Konfusius, filsafat Taoisme dan sebagainya. Itu dewa-dewanya banyak. Walaupun Tao dikatakan ada satu yang paling tinggi. Oke dah, kita tidak belajar itu. Tapi saudara, orang-orang yang tidak menerima wahyu Tuhan khusus ini, tapi mereka merenungkan dengan kejujuran dalam hatinya. Dia tahu ada Tuhan. Walaupun dia tidak tahu Tuhan siapa. Tapi setidaknya dia mengatakan Deus immortalis. Tuhan yang immortal. Jadi Tuhan yang bukan seperti kita yang mortal. Yang apa? Cepat rusak ini. Tuhan yang bersifat kekal itu. Dan Pitagoras juga sadar orang tua itu berperan penting. Kayak itu bagaimana anak-anak menghormati orang tua menjadi bagian di dalamnya. Saya tidak tahu apakah Pitagoras itu mengerti didikan atau pernah membaca Taurat Tuhan. Saya tidak tahu, itu harus diselidiki lebih lanjut. Tapi sudah setidaknya Pitagoras ini luar biasa sekali. Saudara, kalau mau saya ambil dari Konfusius juga ada beberapa teori-teorinya. Oke, kita akan balik kepada ajaran Alkitab. Saudara, orang tua, ayah dan ibu. Saya mau tekankan ayah dan ibu, papa dan mama punya peranan yang sama dalam mendidik anak-anak. Saya mau katakan ini karena apa sudah? Di dalam filsafat Yunani maupun filsafat Persia, ajaran Persia dan bahkan apalagi Romawi, ibu-ibu itu semua dibuang. Nah, karena itu sebagian orang menganggap orang Yahudi seolah-olah juga mengutamakan laki-laki yang kita sebut sebagai betul-betul laki-laki dijunjung tinggi, ya. Laki-laki yang dijunjung tinggi, ya. Saudara, sebetulnya itu salah kalau Yahudi menganggap begitu. Kalau akhirnya budaya Yahudi mengutamakan laki-laki, itu yang salah budayanya. Jadi yang bukan firman Tuhannya yang salah,
Tapi budayanya yang salah menafsirkan firman Tuhan. Nah saudara, mengapa saya katakan dua-duanya? Tolong dibantu mengenai ibu-ibu ini. Ya, saya mau bacakan kepada saudara satu nats firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya berulang kali mengatakan kepada saudara, Alkitab itu adil. Ketika mengatakan, hai anak-anak hormatilah orang tuamu. Betul kan? Yang selalu kita khotbahkan itu. Tapi Alkitab juga mengatakan, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Alkitab itu adil. Jadi bukan orang bapak-bapak yang harus berkuasa. Tidak. Ya. Tidak dikatakan, hai ibu-ibu jangan sakiti hati anakmu. Tidak ada itu. Yang menyakiti hati anak-anak kebanyakan bapak. Ini juga menempeleng saya. Ini juga bicara sama saya. Tapi Alkitab juga katakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Tapi juga katakan, hai suami-suami kasihilah istrimu. Jadi suami pun harus mengasihi istri. Istri jangan tanduk suamimu, tunduk. Jadi saudara, Alkitab itu balance, seimbang dalam memberikan nasihat. Kan ini semua manusia berdosa. Bapak-bapak, suami-suami orang berdosa. Istri-istri, ibu-ibu orang berdosa. Anak-anak juga orang berdosa. Semuanya orang berdosa. Sehingga membutuhkan apa? Arahan dari firman Tuhan. Kita bersyukur saudara karena apa? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Di mana ayah ditekankan mendisiplin, mendidik anak. Dan ibu mengajar. Dan kata mengajar itu dipakai kata Torah saudara. Kata Torah itu, Taurat itu memang artinya mengajar. Jadi saudara, kalau saya melihat ini sudah hebat sekali ya. Kok kepada ayah tidak ditekankan Taurat? Tapi justru kepada ibu ditekankan Taurat. Ajaran. Jadi mengajar anak itu dikaitkan dengan Taurat yang diajarkan. Kan itu saudara, tadi kita lihat gambar itu seorang laki-laki memang agak sedikit besar ya tubuhnya. Itu namanya Roger Cooper. Dia mengatakan demikian. Ayah yang mendidik dan ibu yang mengajar itu ada dua unsur yang berbeda dan saling melengkapi dari seorang ayah dan seorang ibu dalam keluarga. Di mana lewat peranan ayah itu the ways of life diajarkan kepada anak-anak. Dan ibu-ibu itu adalah membentuk structure in life ya di rumah. Di rumah itu struktur, karakter, kehidupan seorang anak itu diajarkan oleh ibu. Mengapa? Ibu itu saudara yang lebih banyak ketemu anak. Betul kan? Dari kecil ketemu terus. Apalagi waktu bayi menyusu, betul kan? Menyusu itu anak itu dekat sekali sama ibu. Sehari-hari 24 jam. Sampai tidur pun di dekapan ibu. Betul kan? Nah disitulah saudara ibu itu membentuk struktur kehidupan seorang anak. Karena papa itu saudara sering bekerja keluar. Ketemunya cuma pada waktu pagi sebelum berangkat kerja kalau kita sekarang. Ya, atau juga sore ya sampai malam. Nah papa itu ya harusnya punya apa? Ways of life. Jadi papa itu melihat bukan struktur dalam arti pembentukan yang kecil-kecil, tetapi melihat secara global. Disitulah peranan seorang ayah. Saya kemarin baru selesai membaca kitab Tawarikh lagi.
Sebelumnya kitab raja-raja. 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh. Sampai sekarang saya masih baca Alkitab. Kalau saudara membaca raja-raja dan Tawarikh itu, apalagi kerajaan utara dan selatan, Raja Israel, Raja Yehuda, Raja Israel, Raja Yehuda memerintah sekianlah umurnya sekian, memerintah sekian lama. Saudara, di situ disebutkan, selalu disebutkan menjadi pola umum. Raja ini hidup benar di hadapan Tuhan. Ibunya bernama ini. Raja ini memerintah di Israel, melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Ibunya namanya ini. Saudara baca itu. Mengapa tidak disebutkan ayahnya namanya ini? Tapi yang disebutkan selalu nama ibunya ini. Baik yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan maupun yang melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Kenapa disebutkan ibunya bukan bapaknya? Karena bapaknya sebelumnya memerintah terus mati gitu kan, anaknya naik. Tapi saudara, yang selalu disebutkan ibunya bernama ini. Selalu. Jadi kalau saudara selalu katakan orang Yahudi itu paternalistik, salah. Kalau paternalistik harusnya nama bapaknya ini. Tapi selalu disebutkan di raja-raja dan Tawarikh nama ibunya ini. Wah, saya udah berulang-ulang renungkan kok selalu nama ibunya ya. Nah, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini saya ingat lagi. Itu saya ngomong kepada saudara. Nama ibunya. Jadi raja itu misalnya Raja Ahab. Ya, nah memang disebut istrinya Isabel. Tapi sebelumnya kalau nggak salah disebut juga nama ibunya. Kemudian penggantinya siapa? Nama ibunya demikian. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi saudara, ibu itu membentuk structure in life dalam jiwa anak-anak. Ibu. Ada film silat Tionghoa ya, saya lupa judulnya. Kalau nggak salah disebut Wuji ya. Waktu kecil keluarganya dibunuh. Lalu pendekar-pendekar itu yang itu membunuh keluarganya. Mamanya berdiri di duduk ya jongkok gitu ya. Anakku, kamu lihat tuh wajah-wajah, itu yang membunuh keluarga kita. Ingat baik-baik itu. Ibu sudah, ya mungkin dia penuh dengan kebencian sampai memasukkan dendam di dalam diri anak itu. Structure in life. Tapi kalau ibu itu adalah orang yang mengasihi Tuhan, lihatlah mereka. Doakan mereka. Mungkin begitu ya. Tapi memang film silat kan enggak gitu. Kalau enggak bisa tamat-tamat sudah. Supaya apa? Nanti bisa berkelanjutan kan balas dendam. Saudara, kita enggak mikirin silatnya saudara. Tapi saya mengambil contohnya. Betapa saudara, ibu itu membentuk struktur dalam jiwa anak. Bukan berarti bapak enggak penting, bukan. Bukan. Saudara ingat Musa dan Samuel? Musa hidup di zaman Firaun ketika membenci semua orang-orang Israel, apalagi anaknya banyak. Karena itulah semua anak laki-laki harus dibinasakan. Wah, Musa itu terlalu cantik anaknya, maksudnya sangat cakep sekali. Hengkeai, sangat indah sekali. Waduh gimana? Taruh di sebuah keranjang, alirkan di sungai Nil. Karena itulah disebut Musa
diambil dari air. Setelah itu kakaknya Miriam disuruh ikutin. Putri Firaun yang ngambil. Ditemuilah putri Firaun. Wah, ini pasti bayi orang Ibrani. Apakah Tuhan Putri mau supaya saya membawa dia untuk disusui sama perempuan Ibrani? Hanya JJ-nya, kakaknya sendiri Miriam itu mengambil kembali titinya Musa itu. Kembali kepada mamanya, disusui. Sampai disapih, sudah cukup umurnya. Dikembalikan kepada putri Firaun. Hanya dalam jarak waktu, saya tidak tahu berapa tahun ya. Mungkin 3 tahun, mungkin 2 tahun. Tapi setidaknya anak yang kecil itu terus dididik oleh ibunya. Mungkin juga ada ayahnya. Mencintai Tuhan. Mengerti dia adalah salah satu dari umat pilihan Tuhan. Kayak itu Musa ketika dididik dalam istana Firaun yang luar biasa. Dia tetap sadar, saya orang Ibrani asli. Walaupun dia belum mengenal Tuhan, tapi lewat ajaran Taurat yang dia terima. Samuel juga begitu, karena dipersembahkan oleh mamanya Hana. Yang memang pada waktu itu suaminya punya 2 istri. Hana tidak punya anak, sedangkan yang satunya punya anak sehingga dilecehkan. Hana hanya memohon kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan anak, Samuel itu diasuh oleh ibunya sebelum nantinya disapih, diserahkan kepada Imam Eli di rumah Tuhan. 2 contoh ini saudara, Musa dan Samuel, jelas peranan pendidikan orang tua begitu penting sekali untuk anak-anak. Tadi kita membaca ulangan dari Shema ya Israel. Bagaimana cara mendidik anak kita? Didikan dan ajaran itu mencakup setiap aspek sepanjang hidup. Tidak selesai-selesai. Disebutkan mengajar berulang-ulang, membicarakan di rumah, dalam perjalanan, saat berbaring, saat bangun. Jadi kecuali tidur saja saudara. Tidur, enggak ngajar. Tapi ketika berbaring mau tidur, tetap diajar. Sudah bangun, diajar lagi. Jadi cuma tidur aja, karena tidur perlu untuk istirahat. Jadi sepanjang hidup itu, ya kalau kita tidurnya 8 jam atau tidurnya 6 jam. Jadi selebihnya itu pengajaran dari orang tua. Berulang-ulang bicarakan di rumah dalam perjalanan saat berbaring dan bangun. Mengapa harus berulang-ulang? Manusia itu sering lupa. Saya aja sering lupa kok. Ya karena itulah sudah kita baca Alkitab terus. Karena kita sering lupa. Kalau saudara tidak baca Alkitab karena menganggap sudah tahu, itu berarti kesombongan kita. Ya. Justru karena kita tidak tahu dan kita sering lupa, kita baca terus. Tidak pernah habis-habisnya. Kecuali nanti kita menghembuskan nafas terakhir, selesai, nah itu tidak baca lagi. Di mana Taurat Tuhan, firman Tuhan itu menjadi sumber untuk dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar sudah doa pagi bersama ataupun baca firman Tuhan bersama, bukan itu. Bukan sekedar malam hari ada mesbah keluarga, bukan sekedar itu. Saudara kalau memang ada mesbah keluarga baik, bukan tidak baik. Itu baik. Tapi yang terpenting bagaimana firman Tuhan itu diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan. Kita ngelotok firman Tuhan, kita hafal firman Tuhan. Tapi ternyata praktek kehidupannya tidak ada, 0. Itu sama aja, tidak ada gunanya. Tapi justru dengan kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang penuh tantangan ini, bagaimana firman Tuhan diaplikasikan. Saya baru menerima
buku kecil dari Our Daily Bread hari bulan Mei. Karena bulan Mei kok tiba-tiba dituliskannya mengenai bagaimana orang tua bisa mendidik, mengajar anak-anak. Kira-kira begitulah firman temanya. Di awal pendahuluannya diceritakan pergumulan dari seorang orang tua terhadap anaknya yang baru diajar untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Lalu anaknya sakit. Mama papanya mengajar untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan kalau Tuhan sembuhkan dia. Anak itu sakit pilek. Lalu pagi hari biasa mamanya sudah di dapur masak-masak. Biasanya anak itu kalau bangun pagi sudah begitu ceria. Akan mampir ke dapur itu, mungkin berseru, "Mama, apa yang kamu masak, apa yang akan saya makan hari ini?" Anak itu biasanya ceria. Tapi pada hari itu, saudara, anak itu datang ke dapur dengan, ya tentu mamanya dengar langkah kakinya. Tidak ceria. Biasanya dia agak sedikit lompat-lompat ya. "Mama, saya mau makan apa?" Gitu. Dia dengan agak lemes. Sambil terdengar apa? Terdengar seperti tarikan-tarikan nafas yang kurang enak. Terdengar bunyi serot-serot gitu ya. Ceritanya begitulah ya. Wah, mamanya langsung tahu anak ini lagi sakit. "Kenapa anakku?" "Ma, semalam saya sudah berdoa kepada Tuhan. Sembuhkan saya yang lagi pilek flu ini. Tapi pagi ini ternyata Tuhan tidak sembuhkan saya. Tuhan tidak sembuhkan saya. Saya masih tetap pilek. Saya tidak tahu mama sedang masak apa. Saya tidak tahu nanti pagi ini saya makan apa." Mamanya bergumul sekali. Gimana caranya menjawab kepada anak ini? Kalau Tuhan tidak menjawab doanya, bagaimana dia bisa menjawab? Itulah saudara namanya apa? Menerapkan firman Tuhan dalam aplikasi kehidupan. Kalau pahamnya saudara, Tuhan selalu mendengar doa, ayo gimana? Anak sudah berdoa semalam, ternyata paginya tetap sakit flu. Saudara jawab bagaimana? Nah itulah namanya apa? Bagaimana ajaran firman Tuhan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah ilustrasi yang dikemukakan dalam buku itu. Tadi pagi sudah ketika saya sudah selesai semua yang membuka HP. Pada waktu pertama kali buka HP itu, karena memang itu berasal dari Tiongkok ya, disebut apa? Mu Qingjie. Jadi hari mama hari ini. Hari mama. Gambarnya bunganya indah sekali. Mu Qingjie. Indah sekali. Nanti bulan Juni biasanya ada hari papa ya, Father's Day. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi firman Tuhan ini penting bagi kita. Anak kita sudah besar, sudah berkeluarga, enggak apa-apa. Tetap kita lakukan, kalau perlu kita terapkan untuk cucu-cucu kita. Tidak ada kata terlambat selama kita apa? Mau melakukannya dengan kesungguhan hati kita. Karena ada perubahan ajaib yang akan pasti terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Kiranya firman Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih firman-Mu mengajar kami. Didikan ayah dan ajaran ibu begitu penting. Takut akan Tuhan menjadi sumber atau motor penggerak bagaimana mendidik anak-anak. Peranan papa dan mama begitu penting.
sebagai orang tua yang utuh, sehingga anak-anak itu diperlengkapi dengan baik menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya firman Tuhan menolong kami semua. Bagaimana kami melakukannya dan menerapkan dalam kehidupan. Jangan sampai firman ini menjadi sia-sia, tapi biarlah Tuhan terus berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.